Apa itu etika? Etika atau etik adalah sekumpulan nilai yang berkenaan dengan sikap yang berkaitan dengan benar salah suatu kewajiban dalam masyarakat. Sedangkan TIK yakni suatu alat bantu yang berhubungan dengan komputer dan telekomunikasi untuk digunakan menangkap maupun menghantarkan informasi. Jadi, kesimpulan etika TIK adalah sekumpulan nilai yang berkenaan dengan sikap yang berkaitan dengan salah satu benar atau suatu hak kewajiban tentang TIK dalam masyarakat. Model Law on Electronic Signatures atau MLIS bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan tanda tangan elektronik dan menetapkan kesetaraan antara tanda tangan elektronik dan tulisan tangan. MLIS dapat membantu negara-negara dalam membangun kerangka legislatif yang modern, harmonis, dan adil untuk menangani perlakuan hukum terhadap tanda tangan elektronik secara efektif dan memberikan kepastian terhadap statusnya. MLIS 2001 pada pasal 2 mengatur tentang definisi yang pertama, yaitu electronic signature, data dalam bentuk elektronik yang secara logikal berhubungan dengan pesan data. Yang kedua, ada sertifikat, pesan data atau bentuk lain yang membuktikan hubungan antara penanda tanda tangan dan tanda tangannya. Yang ketiga, data message, pengiriman, penerimaan, penyimpanan informasi melalui cara-cara elektronik, optik, atau cara seperti elektronik, fata interchange, signatory. Orang yang memiliki tanda tangan dan bertindak atas dirinya atau diri orang lain yang digantikannya. Yang kelima, certification service provider, yaitu pihak yang melakukan verifikasi terhadap identitas pemilik tanda tangan elektronik. Yang terakhir ada relying party, yaitu pihak-pihak yang bertindak atas dasar tanda tangan elektronik tersebut. Uncitral Model Law on Electronic, yaitu batasan e-commerce adalah transaksi dalam perdagangan internasional melalui data elektronik dan cara komunikasi lainnya, yaitu salah satunya melalui Electronic Data Interchange atau EDI. Secara singkat, pada tahun 1996, Uncitral berhasil merumuskan suatu aturan hukum penting, yaitu Uncitral Model Law on Electronic Commerce. Model Law merupakan aturan hukum mengenai kapan suatu pesan data elektronik memenuhi persyaratan hukum mengenai syarat tertulis tanda tangan atau keasliannya. Tujuan Model Law yang pertama adalah memberikan aturan mengenai e-commerce yang ditujukan kepada Badan Legislatif Nasional. Yang kedua adalah memberikan aturan yang bersifat lebih pasti untuk transaksi perdagangan secara elektronik. Ciri transaksi e-commerce. Ciri-ciri transaksi e-commerce yang pertama adalah memungkinkan para pihak memasuki pasar global tanpa terhalang batas negara. Yang kedua adalah memungkinkan para pihak berhubungan tanpa mengenal satu sama lain. Dan yang ketiga adalah sangat bergantung pada teknologi yang kehandalannya kurang terjamin. Keuntungan transaksi e-commerce. Keuntungan dari transaksi e-commerce adalah tidak ada batasan geografis, biaya lebih terjangkau, memberikan perbandingan harga, buka sepanjang waktu, mendapatkan konsumen baru via mesin pencari, mencari produk lebih cepat, memudahkan komunikasi bisnis, dan menghemat waktu. Isu yang sering muncul dalam penggunaan TIK. Yang pertama ada cybercrimes, istilah dalam kejahatan dunia maya berupa password dicuri, akun ditiru atau dipalsukan, disadap, situs dirusak, maupun virus. Yang kedua, ada pelanggaran privasi, suatu pembatasan ruang dan waktu oleh pribadi seseorang, seperti spamming atau junk mail dan stalking. Yang ketiga, ada hak kekayaan intelektual atau haki, hak atas suatu karya untuk memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Council of Europe Convention on Cybercrime telah diselenggarakan pada tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Hongaria. Council of Europe Convention on Cybercrime merupakan suatu organisasi internasional dengan fungsi untuk melindungi manusia dari kejahatan dunia maya serta meningkatkan kerjasama dengan tujuan memerangi cybercrime dan meningkatkan keamanan investigasi. APJI adalah sebuah lembaga yang menyelenggarakan aktivitasnya pada lingkungan pengembangan industri internet dari anggota kepada anggota oleh anggota, mulai dari kegiatan seminar, training, workshop, penyebaran informasi, dan lain sebagainya, sampai dengan turut aktif dalam program-program TI pemerintah maupun bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu selama tidak bertentangan dengan ADART.